warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kopi hangat tersedia di meja? Oh belum ya? Nanti boleh ngambil di luar. Menjaga konsentrasi tetap terjaga. Selamat datang di acara bermakna. Mari kita serap ilmunya dengan semangat membara. Bapak Ibu pengawas sekolah, di mana pengawas sekolah? Iya, alhamdulillah. Bapak Ibu kepala sekolah? Oke, ada 39 kepala sekolah ya insya Allah. Kemudian Bapak Ibu guru SD, SMP, SMA, SMK, SLB, TK, monggo. Paling banyak ya. Tertarik nggak dengan tema hari ini? Sangat tertarik ya ini. Bahkan saya pun juga tertarik. Kebetulan saya S1, S2-nya sejarah. Jadi tertarik walaupun S3-nya ternyata nggak sejarah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya implementasi Permendikbudristek RI nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi untuk berperan aktif sebagai agen pencegahan dalam menanggulangi ekstremisme dan radikalisme di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Baik, pada pagi hari ini saya sudah ditemani 3 orang narasumber hebat. Saya akan perkenalkan satu persatu. Bapak Dr. Ridwan Habib, selamat pagi Pak. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia Intelligence Institute di Jakarta. Dan yang kedua, Bapak Wildan. Selamat pagi Pak Wildan. Beliau adalah aktivis pencegahan ekstremisme dan radikalisme. Dan yang ketiga, adik saya ini, Dr. Yudi Setianto, Widya Iswara BPKTK Jawa Timur. Bapak Ibu, 3 orang ini akan memberikan makalah kurang lebih 30, maksimal 45 menit, khusus untuk narsum luar ya Dek ya. Untuk adik saya 30 menit aja cukup. Karena kita hari ini insya Allah seminarnya hanya sampai siang hari. Jadi waduh Pak, kayaknya mau nambah ini pesertanya. Iya, jadi sampai siang hari saja sehingga waktunya harus ketat nih kita atur ya. Untuk itu saya sampaikan beberapa tata tertib seminar. Yang pertama, mohon untuk HP mode silent. Kalau Bapak Ibu memang harus terima telepon, mohon berada di luar ruangan. Kemudian, narasumber akan memberikan presentasi materinya ketiga-tiganya. Jadi langsung narsum 1, 2, dan 3. Setelah itu baru dibuka tanya jawab. Untuk tanya jawab saya akan buka dulu termin 1 untuk 3 penanya. Jika memungkinkan waktunya masih ada, kita akan buka termin kedua. Terakhir akan kita tutup dengan pembacaan kesimpulan. Baik, untuk narsum pertama, Bapak Dr. Ridwan Habib, beliau akan memperkenalkan diri secara detail gitu ya. Saya tidak baca kurikulum vitae-nya. Materinya berjudul Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme di Lingkungan Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Dr. Abu Khair yang kami hormati, ini dari asmonya saja sudah sangat menyejukkan kita ya, Bapak Kebaikan. Jadi insya Allah kita semua yang hadir di sini diayomi oleh beliau di BPKTK Jatim ini sehingga apa yang kita jalankan hari demi hari makin baik. Leres ya Pak Nji? Ya, kebetulan kami juga satu alma mater di Bandung, tapi kami di manajemen Unpad Pak. Kebetulan saya alhamdulillah kemarin berhasil di Doktor Manajemen tentang manajemen operasi intelijen di Unpad. Jadi sama-sama alumni Bandung, sama-sama alumni Bandung. Saya menyiapkan slide, tapi tadi Pak Abu Khair, Pak Dr. Abu Khair mengawali dengan ice breaking.
Saya sangat senang Mas Gatot kalau diminta mengisi di para pendidik. Karena nyun sewu saya jadi kulaan banyak bahan gitu. Kulaan banyak teknik untuk melakukan ice breaking di awal. Nah ini saya juga mau berbagi ilmu ice breaking. Mungkin ibu bapak sekalian sudah pernah mendengar yang disebut dengan teknik 227. Sudah pernah mendengar? Teknik 227, mohon izin saya berdiri nih Bu. Mohon izin. Jadi teknik 227 ini adalah, saya di bawah aja lah. Nggak enak ini ada kepala. Nggak apa-apa. Teknik 227 ini adalah teknik senyum Ibu Bapak. Teknik senyum, sebelah kanan ditarik 2 cm, sebelah kiri ditarik 2 cm, pertahankan 7 detik. Ya, ini kalau mood kita lagi down, mungkin lagi jengkel, mungkin suami pagi-pagi lihatnya tiktokan terus gitu kan. Untuk menahan emosi mungkin ibu sekalian langsung 227. Monggo kita coba praktekkan. Jadi kalau Pak Abu Khair memfoto, saya nggak usah memfoto lah, saya mau lihat aja. Mari monggo, tarik 2 cm, 2 cm, ya, pertahankan 7 detik ya, 1, 2, 3, 4, nyun sewu Pak, nggak usah pakai tangan Pak. Ya. Biar dikira-kira aja Pak, dikira-kira aja. Oke, ya matur nuwun. Ini berbagi sharing materi pengantar aja supaya lebih rileks. Mohon izin Bu Moderator, saya ada slide ya, bisa ditampilkan Mas. Ini yang jauh, ini ada alatnya. Oke, iya. Saya tadi sudah diperkenalkan, matur nuwun. Saya Ridwan Habib, ini CV belum terupdate ya. Nggak apa-apa, S1 kami di Hubungan Internasional UGM, S2 di Kajian Strategik Universitas Indonesia, saya mengambil Kajian Strategi Intelijen dan memang baru saja menyelesaikan di UNPAD, Manajemen Operasi Intelijen. Kebetulan kami juga sempat ke Tiongkok sebentar Pak, sekitar 7 bulan, kami belajar khusus tentang counter-terorisme, tapi dengan pendekatan Tiongkok. Pendekatan Tiongkok. Jadi memang agak beda karena komunis kan Pak di sana. Jadi memang ya mungkin belum begitu tepat kalau nanti mungkin Wildan bisa cerita bagaimana pendekatan Densus 88 barangkali lebih humanis gitu ya. Saya pernah berkarir di pemerintahan, di birokrasi. Kebetulan kami mengampu saat itu tenaga ahli utama kantor staf presiden di pemerintahan Pak Presiden Jokowi di era kedua dengan Pak Muldoko 2019-2024 dan saat itu kami diamanai untuk menangani tenaga ahli utama bidang keamanan. Jadi teman-teman Eselon 1B yang mengawasi situasi keamanan Indonesia saat itu. Nah, tetapi di pemerintahan berikutnya tampaknya perlu bergantian Pak. Jadi kami di luar dulu dan kami mengelola satu lembaga namanya Indonesia Intelligence Institute. Ini foundation, yayasan yang tujuannya juga salah satunya membantu pemerintah untuk mensosialisasikan banyak hal, terutama mencegah situasi keamanan ya, mencegah ancaman keamanan di Indonesia. Nanti mungkin di belakang ada nomor handphone saya setelah paparan. Oke. Tadi Pak Abu Khair mengawali dengan AI, saya ngetes juga Pak. Ini saya ngetes pakai Gemini. Pakai Gemini karena Mas Gatot pagi-pagi, Mas slide-mu kok belum dikirim gitu kan. Waduh belum tak kasih cover ya gitu. Ayo Mas cepet Mas, ditunggu Mas gitu. Terus saya masukkan prompt-nya Pak. Gemini, tolong buatkan cover, saya mau membawakan acara ini, temanya ini, saya masukkan undangannya Mas Gatot. Jadi PDF-nya saya masukkan aja Bu, teng gitu, nggak nyampe 2 menit, seret, langsung keluar begini. Jadi ini mohon izin ini agak cheating Pak, ini ada AI-nya. Nggak apa-apa karena memang era AI ya Pak ya. Kok agak error nih Mas, jauh. Atau, oh sana, oh maaf. Bawah? Oke, yeah.
bawah gini ya Mas. Ya, nanti. 7. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Abu Khair tentang VUCA. Saya mengulang sedikit bahwa memang hari ini Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, para guru, para kepala sekolah, para pengawas, kita berada dalam situasi yang sangat uncertain ya. Uncertainty atau ketidakpastian dunia ini luar biasa. Dulu kita nggak mengira ada perang darat, bahkan perangnya ini seperti perang zaman Kanjeng Nabi. Perang Parit, Pak. Dulu ada perang Parit, perang Hondak. Perang Hondak itu kan pasukan Nabi membuat parit, nah, lalu kemudian mencegah pasukan kafir Quraisynya masuk gitu. Nah sekarang di era tahun 2025, itu terjadi lagi, tapi di Ukraina sana. Jadi sesuatu yang terjadi sudah ratusan tahun yang lalu, itu tiba-tiba muncul lagi hari ini, pasukan Rusia lomcat ke parit, munduk-munduk gitu ya, terus tusuk-tusukan bayonet. Itu terjadi hari ini. Jadi sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu terulang lagi di hari ini. Sesuatu yang kita nggak membayangkan sebelumnya gitu ya. Ini kemudian ada Presiden Trump menang, kita tahu Presiden Trump dengan berbagai kebijakannya yang begitu unik. Dia kampanye, pada saat kampanye tiba-tiba ada orang nembak, selisih beberapa sentimeter dan karena dia nggak kena tapi ada kayak darah-darahnya begitu. Lalu fotonya dia begini, terus ada bendera Amerikanya, dipopulerkan dengan media yang luar biasa, akhirnya dia menang. Sekarang Amerika Serikat sedang memasuki era resesi global yang luar biasa, bahkan informasi dari jurnal terbaru, Silicon Valley, tempat di mana AI itu berkembang, kemungkinan akan mengalami krisis ekonomi. Dan kalau salah satu perusahaan raksasa itu entah Meta, entah Nvidia itu kolaps, maka krisisnya akan muncul, Pak. Dan kalau krisis Amerika itu terjadi, ya berderet dampaknya. Sebagaimana Ibu Bapak perso pada tahun 97-98, ketika itu ada krisis properti, lalu berderet ke Thailand dan juga kita terimbas. Nah, tadi selain uncertain, kita juga volatil dan chaotic. Ya, sangat-sangat fragile, ada berbagai macam situasi dunia yang munculnya itu bisa tiba-tiba. Kita tahu ada perang di Timur Tengah, kemudian sekarang itu ada ISIS, nanti mungkin Ahwildan yang akan lebih dalam di situ, karena beliau pernah di Suriah ya. Di Palmyra, dulu di mana basisnya? Suriah, ya. Di kota? Semua. Oke. Masuk lewat Gaziantep. Ya, oke. Rodok sedikit alumni sedikit. Tapi saya seminggu toh, Mas. 1 minggu doang untuk riset gitu. Terus balik lagi. Jadi ada ISIS di Suriah yang sudah bubar. Kemudian sekarang mereka pindah ke Afrika, Bu. Mereka pindah ke Afrika yang disebut dengan Islamic State of Central Africa. Jadi di Afrika, di Chad, di Kamerun, di beberapa macam negara-negara di Afrika itu, sekarang ISIS lagi merajalela. Dan naudzubillah, masya Allah, naudzubillah min dzalik, itu video-videonya, mungkin nanti Ahwildan menambahkan, itu sadis-sadis banget. Mulai ada penggorokan, penusukan, kemudian itu apa? Difoto, kemudian dipublikasikan di media sosial, nah nanti kita bahas. Itu yang kemudian diracunkan atau ditaburkan ke anak-anak kita hari ini. Dengan berbagai macam game, tadi saya kasih contohnya nanti ada satu game di Roblox ya, yang itu juga saya kira cukup bahaya. Sebentar Mas, tak incengi dulu Mas. Ini Israel-Iran, ini kayaknya sudah selesai, kayaknya. Tapi Ibu Bapak belum. Sekarang pertikaiannya itu ibaratnya itu silent war. Perangnya api dalam sekam. Dulu Iran dengan menggunakan beberapa macam tipologi rudalnya, mereka bisa melakukan serangan ke Israel dan dibalas dengan sangat sadis begitu ya, dengan membunuh berbagai macam pimpinan petingginya Iran. Nah ini nanti juga dampaknya ke Indonesia.
Karena konflik di Timur Tengah pasti juga berdampak pada organisasi-organisasi yang beraktivitas di Indonesia. Nah, nanti mereka juga akan mencari kader dari siapa? Ya dari anak-anak kita, dari murid-murid kita itu, anak didik kita. Lalu kita masuk ke dinamika Asia Pasifik. Saat ini ketegangan Cina-Taiwan itu mencapai titik kulminasi tertinggi, Ibu Bapak. Termasuk kemarin pernyataan Perdana Menteri Jepang yang baru, seorang wanita, Perdana Menteri wanita Jepang yang baru. Tolong Mas Damar, saya ditanyakan Google, saya agak lupa namanya. Itu menyatakan di media bahwa Jepang akan membantu Taiwan jika Tiongkok melakukan invasi serangan ke Taiwan. Yang terjadi, Ibu Bapak, langsung pihak Tiongkok melarang semua warganya untuk berwisata ke Jepang. Sehingga 80% penerbangan cancel. Dan itu dampaknya sungguh luar biasa. Dampak ekonominya, dampak penerbangannya, dampak pariwisatanya terdampak luar biasa. Dan di kita, karena Indonesia ini masih menganut One China Policy, kita masih menganggap bahwa Taiwan ini bagian dari Tiongkok, karena kita One China Policy. Jadi kita juga harus hati-hati, karena kalau kita ngomentari soal itu, nanti Jepangnya juga bisa jengkel sama kita, Tiongkoknya juga bisa jengkel sama kita. Jadi situasinya sangat fragile. Sanae Takaichi, makasih Mas. Sanae Takaichi, itu Perdana Menteri Jepang yang kemarin menyatakan siap melindungi Taiwan. Lalu Korea Utara dan Korea Selatan ini juga masih ribut, kemudian konflik India dan Pakistan, kemudian nanti kalau Tiongkok itu bergerak ke Taiwan, maka sebagian laut kita di Natuna Utara itu juga akan terdampak. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kemudian Pak Presiden Prabowo menyatakan perang terhadap Tiongkok? Nah, kalau itu dinyatakan, ya udah, kita perang lawan Tiongkok, Pak. Tiongkok punya rudal balistik yang kecepatan suara. Jadi kalau hari ini saya bicara, oke Bapak Ibu, ini sudah dihidangkan, apa aja itu Pak? Some dan berbagai macamnya, monggo didahar. Begitu saya selesai ngomong monggo didahar, Tiongkoknya enter rudalnya. Yes, terbang dari Guangzhou Pak, siomay Bapak belum habis, kita udah gosong. Karena kecepatannya, monggo bisa dicek, kecepatan rudal balistiknya, itu dari Guangzhou sampai sini, itu 8 menit. Guangzhou sampai Surabaya, 8 menit nyampe. Jadi kira-kira mbok, secepat-cepatnya kita makan siomay, udah gosong duluan. Itu yang kemudian ini nantinya akan kita hadapi, situasi-situasi begini, dan saya juga bisa membayangkan ya, betapa beban Bapak Presiden yang luar biasa, Pak Prabowo, untungnya beliau tetap sehat, ya kita doakan pemimpin kita tetap sehat, tetap seger. Pak Prabowo selalu berenang, yang saya dengar ya, setiap pagi. Jadi beliau yuswanya 74 tahun, berenang setiap pagi 30 menit dengan kadar udara airnya, suhu airnya itu sekitar 55 derajat. Jadi ada petugas pengecek suhu air. Itu pas pampres yang tangannya nyelup-nyelup pakai alat itu. Nah, kalau udah 55, monggo Bapak silakan yur 30 menit. Moga-moga terus tetap sehat kita doakan. Ya. Nah, jadi dengan berbagai macam situasi ini Ibu Bapak, saya sambil lanjutkan, sembari monggo didahar, yang belum sampai mohon bersabar, masnya cuma 2 tangan, kita 150 orang. Oke Mas, dipercepat Mas, awas kesenggol. Jadi ada beberapa foreset atau prediksi keamanan yang akan kita hadapi di masa mendatang. Yang pertama tadi saya sampaikan, Laut Natuna diprediksi akan menjadi hotspot konflik di Laut Cina Selatan. Kemudian potensi serangan cyber, nah ini penting banget nih. Potensi serangan cyber oleh aktor negara atau non-negara untuk sabotase politik dan ekonomi. Nyun sewu buat yang punya M-Banking, Mandiri Living, Klik BCA, BNI Wonder, CIMB Mobile,
hati-hati kalau sedang di area tertentu, misalnya di stasiun, di bandara, kebetulan anak butuh ditransfer, jangan menggunakan wifi. Karena wifi publik, apalagi wifi hotel seperti ini, kalau Mas Damar, staf saya ini iseng, dipasang alatnya, Bapak Ibu lagi transaksi, kami sedot passwordnya. Monggo kalau yang ada, pasang ya Mar. Wifi-nya ini bisa diakali Pak, ada alatnya yang kemudian bisa menangkap transaksi yang menggunakan wifi. Jadi kalau Bapak menggunakan wifi di tempat publik, asumsikan bahwa apa yang panjenengan ketik itu di-copy pihak lain. Nah kalau kemudian bukanya itu m-banking, mobile banking, ya ketahuan kan, username-nya ketahuan, password-nya ketahuan, itu nanti bisa berbahaya. Lalu kemudian kita juga konflik komunal ini mulai hati-hati ya, beberapa tempat kita, alhamdulillah Jawa Timur tidak ada, tapi di beberapa wilayah di luar cukup mulai hangat, kita harus hati-hati. Kemudian hancurnya kerjasama keamanan ini moga-moga juga tidak terjadi, dan nah ini yang kita bahas adalah ancaman radikalisasi akibat situasi Timur Tengah. Oke, nah tadi Pak Dr. Abu Khair sudah menyampaikan bahwa dengan situasi hari ini, kita ini balapan, kita ini berburu dengan kecepatan media. Kalau dulu Pak, Ibu Bapak, sebuah kejadian di Papua, mungkin ya, kita harus menunggu koran pagi jam 6. Baru kita bisa tahu bahwa oh di Jayapura ada tembak-tembakan toh gitu. Dulu banget ini, dulu banget. Kalau sekarang enggak. Sekarang ada situasi apapun dalam hitungan menit kita sudah bisa mendapatkan datanya menggunakan gadget kita. Dengan Instagram, dengan TikTok, live TikTok ya. Termasuk juga ini sekarang teman-teman kita yang bergerak di penanganan bencana alam, kita juga sebagian teman-teman yang bisa live dari sana itu lapor ke kami, gitu kan. Kami juga mengasistensi bencana Sumatera. Misalnya ini di Agam, Sumatera Barat. Mereka live, stoknya terbatas, kemudian mereka live situasi jalannya bisa ditembus dari mana, itu menggunakan teknologi. Apalagi sekarang ada Starlink. Sudah ada yang ngagem Starlink, nyoba-nyoba. Nah, dicoba, barangkali berkenan nanti dicoba, walaupun memang ini punyanya Elon Musk ya. Ya, tapi kalau kita kan datanya kayaknya juga nggak bahaya-bahaya banget lah. Data kita kan mohon izin mungkin daftar nilai anak-anak kita kan gitu. Daftar rapat dengan BBGTK kan gitu. Kira-kira ya kalau Elon Musk lihat, loh kok daftarnya kok sertifikasi guru. Nggak apa-apa Pak, dicoba saja. Kecuali itu misalnya aparat intelijen negara gitu atau Menteri Pertahanan, nah itu saya tidak merekomendasikan menggunakan Starlink. Karena memang datanya sangat tidak aman. Kenapa? Karena satelitnya itu private melapor ke Elon Musk. Jadi kalau Elon Musk pengen, aku mau datanya guru-guru se-Jawa Timur yang pakai Starlink, sekalian termasuk, dapat semua gitu. Makanya nanti juga ini kita bisa diskusikan. Nah dengan situasi begini, kita juga harus adaptasi terutama dalam menangani peserta didik. Menangani anak-anak kita. Nyun sewu, kadang-kadang adik-adik kita, termasuk anak saya sendiri, itu kalau tanya sesuatu yang kita sendiri juga gagap-gagap gitu. Harus ngecek dulu ke AI, harus ngecek dulu ke Google. Nah kita jangan sampai kalah. Monggo, terutama mungkin ibu-ibu yang belum punya TikTok, ibu guru, nggak apa-apa Bu. Buka TikTok supaya tahu saja gitu, petanya bagaimana. Bahkan nanti tadi Pak Dr. Abu Khair juga panjenengan semua konten kreator, jadi kita bersaing. Kalau kreasi di TikTok ini banyak yang negatif, kita saingi dengan yang positif. Dengan narasi-narasi positif. Karena ini sudah nggak bisa dibendung Pak, sudah nggak bisa dibendung. Kecepatan informasi beredar melalui media. Nah, lalu masuk ke topik kita. Nah, itu background-nya nggih, situasi dunia hari ini, situasi media hari ini, kemudian dinamika kecepatan informasi media. Sekarang kita masuk ke isu sentral yang diberikan ke kami, ekstremisme dan radikalisme. Nah, saya perlu disclaimer. Ini sering kami diskusikan nih dengan banyak teman-teman. Saya termasuk yang menganut ini. Jadi terorisme tidak terkait satu agama apapun.
Walaupun di Indonesia kemudian kesannya mayoritas terkait tanda petik Islam yang dianggap radikal, tanda petik nggih. Tapi sebenarnya kalau saya diskusi dengan para asatid, dengan yai-yai, itu ya enggak ada. Persepsinya itu kemudian disalahgunakan begitu. Jadi kalau kita kemudian tidak tegas di sini, nanti seolah-olah dalam hati kecil kita, oh oleh kok agama boleh kok mengajarkan kekerasan. Enggak, Pak. Monggo dipun telaah, didalami, bertanya pada para sepuh, para yai, enggak ada. Kalau kemudian misalnya Islam ya, kami Islam misalnya mengajarkan kekerasan, ya enggak akan bisa sebesar sekarang di Indonesia. Bagaimana dulu Romo Sunan Ampel, bagaimana berdakwah. Ini alhamdulillah, terima kasih Mas Gatot diundang ke Surabaya, karena habis ini jadi bisa ziarah Pak. Ziarah ke Gubeng, ya, ke para habaib, Habib Abdullah, macam-macam di sana ada makam-makam khas dan keramat. Jadi para pendahulu kita itu menyebarkan Islam dengan cara damai. Para wali songo bahkan Sunan Bonang menciptakan gamelan untuk kemudian mendakwahkan Islam dengan narasi-narasi budaya. Jadi ibu bapak guru monggo di sekolah tetap tegas di sini. Sehingga anak kita nggak bisa kemudian misalnya, karena nanti mungkin Mas Wildan yang bisa menambahkan lebih dalam. Nanti itu biasanya perekrutnya itu membenturkan. Contoh, Pak Jokowi dengan Rasulullah Nabi Muhammad, mulia siapa? Ya jelas Pak Jokowi kok dibandingi Kanjeng Nabi. Pak Jokowi ya jangan dibandingkan dengan Nabi kan gitu. Pancasila dengan Al-Quran, mulia mana? Ya ora to apple, Al-Quran ki saka Gusti Allah, Pancasila bikinan manusia. Yang begini-begini buat adik-adik kita bahaya loh. Nanti jawabnya salah, kemudian dibawa pemahamannya kepada sesuatu yang salah. Nanti Wildan yang lebih akan mendetailkan. Berbagi tugas ya, berbagi tugas. Oke. Nah, kenapa saya bilang kok tidak terkait satu agama? Lah ini brand tentaran. Ini yang ditulis oleh adik kita, karena ini live YouTube Mas, enggak tuh? Mboten. Adik kita namanya Fadel, sebenarnya kita nggak boleh nyebut nama, tapi nama nggak apa-apa lah ya, untuk kita aja. Adik kita namanya Fadel, itu anak berkonflik hukum ya, namanya anak berkonflik hukum karena masih di bawah 17 tahun. Itu terinspirasi dari dia, dari brand Tontaran yang melakukan serangan di SMA Negeri 72. Saya ketemu kepala sekolahnya langsung dan kepala sekolahnya bilang ke saya langsung bahwa adik kita ini nggak pernah dibully, Ibu Bapak. Nggak pernah dibully, dicubit, nggak pernah dipukul, nggak ada laporan pembulian. Dan kegiatan serangannya itu juga dilakukan pada saat kelas 12 itu libur. Jadi kan nggak mungkin ya, yang masuk cuma kelas 10 dan 11. Dia kelas 12, mosok ya yang bully adik-adik, kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Gitu. Dia libur, dia masuk ke sekolah, dia ganti baju, pakai kaosnya tulisannya natural selection, itu adalah slogan dari gerakan yang disebut dengan neo-Darwinisme. Darwinisme baru. White supremacy itu neo-Darwinisme. Intinya begini, dunia akan makin baik kalau orang-orang lemah di dunia ini punah. Jadi dia ngebom itu dalam rangka, menurut dia, menyelamatkan dunia. Sehingga orang-orang lemah tak pateni kabeh, tak bom gitu. Ini kan sudah bahaya banget. Ya ini terpengaruh dari ini. Brand Tontaran, dia tahun 2019 nyerbu masjid di Christchurch, Selandia Baru. Dan menggunakan senjata api, live Facebook Bapak Ibu. Live Facebook, kami masih punya dokumentasi rekamannya sebelum di take down Facebook. Jadi datang begitu pakai mobil seperti pickup gitu ya. Turun dari mobil, berondong begitu, ada anak kecil, mungkin kira-kira 7 tahun, lagi gandengan sama bapaknya mau masuk masjid, meninggal live loh itu. Live. Ini gendeng ini, brand Tontaran ini. 51 korbannya. Dan dia adalah penganut white supremacy. Dihukum 21 tahun oleh pemerintah Selandia Baru. Sebagai tindak pidana terorisme. Nah ini yang menjadi inspirasi dari adik kita F ya, adik kita F pelaku bom SMA 72 itu. Nyun sewu Pak, nyun sewu ya Pak, ini cuma ini. Nanti enggak, enter Mas. Nah ini Philip Manhouse, sama.
Philip Manhouse ini juga adalah penganut white supremacy. Dia menembaki masjid di Norwegia. Sedang sholat duhur, dia masuk, dia tembakin yang sholat. Philip Manhouse. Ini yo teroris, Pak. Islam, boten. Dia tidak mempercayai agama. White supremacy ini anti agama. Anti agama. Mereka mempercayai ras kulit putih ya. Supremasi rasnya itu yang paling powerful ya, seperti zaman Nazi dulu. Lanjut Mas. Nah, di India, Nyun Sewu, apakah ada yang Hindu di sini? Enggak ada ya? Hindu itu macam-macam, Pak. Hindu India itu ada yang disebut dengan Hindu radikal. Partainya namanya BJP. Itu partai Hindu radikal itu, Nyun Sewu, ini fakta, mereka sweeping kepada orang-orang Muslim minoritas di India. Yang mau sholat dihalang-halangi, yang mau Jumatan dipukuli pakai pentungan, masjid dibakar, itu terjadi di India. Agamanya terinspirasi dari Hindu, tapi bukan Hindu. Kenapa? Kalau kita di Bali, kita bisa sholat Jumat dengan nyaman. Kita bisa beribadah dengan nyaman, padahal di kota Bali yang penuh dengan teman-teman atau saudara kita yang berkeyakinan Hindu. Jadi bukan agamanya, tapi orang-orang yang kemudian menyalahgunakan doktrin dari ideologi agama itu kemudian digunakan dengan kepentingan pribadinya dan kepentingan politiknya. Termasuk juga di India. Di India karena dia ini ingin terus menang, ini BJP ini partai pemenang. Maka ketika ada gerakan lain yang melawan atau menentang, apapun agamanya, mau itu Muslim, mau itu Kristen, Katolik, disikat sama mereka. Itu yang terjadi di India. Lanjut Mas. Nah, di Indonesia saya menyebutnya ini, faham tertentu, saya nggak mau pakai Islam lah. Nggak KPN gitu kalau saya pakai Islam itu ketok buat para pelakunya itu. Memang 98% itu dipengaruhi ya oleh faham tertentu tadi. Nanti Wildan yang akan menjelaskan kok bisa gesernya jauh itu bagaimana. Termasuk penusukan Pak Wiranto itu kan juga dipengaruhi oleh itu saat itu. Lanjut Mas. Nah, ini nanti Wildan aja ya, tapi setahu saya memang kelompok ISIS ini punya doktrin yang disebut dengan Miftahus Syiro. Miftahus Syiro itu apa sih? Nanti Wildan bisa nambahkan. Doktrin mereka itu mengatakan begini, kalau sebuah negara itu baik-baik saja, maka ideologi mereka atau faham mereka tidak akan bisa laku. Jadi mereka itu harus membuat semacam pintu konflik. Miftah itu pembuka, Syiro itu konflik. Pintu konflik, harus dibuka konfliknya. Ketika sebuah negara itu ribut, bertikai, kacau balau, maka mereka bisa menguasai. Contohnya di Irak, pasca Saddam Hussein. Pasca Saddam Hussein ribut kan, mereka masuk menguasai sebagian. Di Suriah, nanti Wildan bisa banyak cerita. Di Marawi itu mungkin, saya pernah 6 bulan riset di situ. Kalau kotanya itu mirip-mirip Melabuh, Aceh. Ada yang pernah ke Aceh, ya? Melabuh? Ya. Di Melabuh Aceh itu kan kalau kita pagi-pagi dalam situasi yang santai gitu keluar, ada kedai-kedai kopi, semua pada ngopi santai. Jadi damai ayem gitu. Orang ke masjid pas adzan langsung ke masjid. Jadi situasi awalnya oke-oke aja. Tapi begitu masuk ISIS, apa yang mereka lakukan? Mereka itu patroli ke rumah-rumah warga yang bukan Islam dikasih tanda, Pak. Jadi kalau yang Kristen Katolik itu dikasih tanda salib. Dikasih tanda salib, dikasih cat gitu di temboknya. Apa yang terjadi kemudian? Mereka menarasikan bahwa Marawi miskin, kehidupan Marawi itu susah karena penjajahan dari pemerintahan Katolik di Manila. Nah, kan? Unsur politik kan sebenarnya ini kan. Menarasikan itu sehingga kemudian masyarakat terprovokasi jengkel sama saudara kita yang Kristen Katolik. Yang terjadi apa? Perang saudara. Sweeping. Saudara kita yang Kristen Katolik terpaksa mengungsi keluar dan mereka menguasai kota. Marawi ini bisa dikuasai oleh ISIS sekitar 6 bulan. Untuk kemudian bisa diambil lagi, bahkan pemerintah Filipina harus minta tolong US Marine, Marinir Amerika Serikat, untuk bisa mengambil alih kotanya. Jakarta nyaris 2016-2017, nyaris banget. Ketika Mas Anies Baswedan waktu itu maju pilkada. Kami satu alma mater dengan Mas Anies, kebetulan satu SMA Negeri 2 Yogyakarta.
adiknya beliau, Mas Abdillah Baswedan, satu kelas dengan kami. Jadi kemarin kami juga tampaknya ada sedikit simpati begitu Pak, untuk pilpresnya begitu. Walaupun saya nggak mendukung secara terbuka, tetapi waktu Mas Anies itu pilkada, ini situasinya Jakarta nyaris banget. Kenapa? Narasinya adalah Ahok versus Islam. Kalau sampai Ahok menang berarti Islam terjajah di Jakarta. Kami keliling ke masjid-masjid, ke laskar-laskar, semua udah siap. Golok siap, pokoknya glodok terbakar. Kalau sampai Ahok menang satu, yang kedua kalau sampai Ahok tidak dihukum dengan pernyataannya. Maka kemudian saat itu Presiden Jokowi mengambil langkah, pokoknya Ahok harus bagaimanapun caranya dihukum. Gitu. Ini tak buka-buka aja karena udah berakhir kan. Nggak apa-apa tak buka sekarang. Gitu. Jadi itu bagian dari cara kita untuk menjaga Jakarta nggak chaos. Kalau sampai hakim memvonis Ahok itu bebas, geger Pak. Glodok kebakaran. Itu seperti Mei 98. Udah pada siap semua. Itu yang ditunggu oleh kelompok ini, ditunggu. Karena begitu itu rusak, mereka bisa masuk. Gitu. Ini yang kita tidak inginkan. Lanjut, ya, saya percepat, mohon izin, Bu Moderator, saya percepat. Ya. Ini organisasi teror di Indonesia, nanti Mas Wildan aja, biar adil gitu ya. Lanjut. Oke, HTI juga Mas Wildan aja. Lanjut. Ini media. Nah, media ini saya kira ini sedikit penting. Begini, adik-adik kita ini kan seperti anak muda yang sedang kehausan dan kelaparan. Ketika mereka masuk restoran, itu kan dulu ada iklan apa itu Mas, yang dulu sempat terkenal kan, soto gebrak itu loh. Saya minta makan yang paling enak, gitu kan. Yang saya unjuk, Bu. Ini cuma sampel aja biar kelihatan interaktif gitu. Soalnya guru-guru semua pesertanya. Itu lalu muncul menu kan? Muncul menu lalu dibuka gitu. Nah sama ketika adik-adik kita ini pengen sesuatu di internet, minta menu, yang masuk itu bukan teman-teman dari moderasi beragama. Yang masuk dari teman-teman yang arahnya mengarah kepada berujung-ujungnya nanti bisa disalahgunakan fahamnya. Nah ini PR buat kita. PR buat kita, buat para penulis NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan yang lain-lain. Lanjut. Ini postingan-postingan di WA, nanti Mas Wildan yang mungkin lebih bisa menjelaskan bagaimana mereka menggunakan WA, menggunakan grup untuk merekrut adik-adik kita. Lanjut. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Sekarang ISIS itu pakai pelatihan online. Pakai pelatihan online. Jadi mereka nggak lagi merekrut orang ke Suriah gitu seperti Mas Wildan, enggak. Online aja, masuk grup, dilatih gitu. Ini salah satu gamenya, Syrian Senegal. Ini seperti ini. Ini Mas Damar, tolong saya difoto pas posisi begini Mas, untuk laporan ke kantor juga Mas. Jadi ini Syrian Senegal. Ini satu game yang dimainkan oleh adik-adik kita yang kemarin diamankan, yang 110 itu. Ini. Dari sini kemudian mereka ada yang kemudian jadi ISIS-nya, ada yang jadi tentaranya. Seolah-olah ini kan cuma ya game aja gitu kan. Tapi di situ kemudian dimasukin narasi-narasi yang kemudian membuat mereka mau nggak mau nanti terpapar, terpengaruh. Ini bahayanya. Jadi terus gimana Mas Problok itu? Dilarang apa enggak? Ya enggak harus dilarang, tapi harus dilakukan pengamatan, pengawasan yang lebih baik. Mungkin terakhir, slide terakhir. Oh enggak, belum terakhir. Ini saya tunjukkan saja, nggih. Mohon izin nanti mohon jangan keluar. Artinya keluar itu tidak perlu ditunjukkan ke teman-teman yang lain bahwa itu kita miliki, karena ini barang bukti sebenarnya. Ini adalah barang bukti yang disita dari kamarnya adik kita pelaku SMA 72 itu. Si F itu. Jadi ternyata dia ini memang sudah sangat psikologinya sangat terpengaruh dengan kekerasan. Dia gambarnya seperti ini, Lanjut Mas. Ini pesannya dia. Pesannya dia, if I die, don't bury me or do any religional way to my corpse. Just burn me in a fire. Gitu. Nek aku mati ojo dikubur ya cah. Bakaran aku. Gitu. Itu persis neo-Nazi. Ku Klux Klan juga begitu.
Ku Klan di Amerika Serikat, mereka nggak mau dimakamkan ala Kristen, ala Katolik, nggak mau. Mereka maunya dibakar. Gitu. Bayangkan adik kita 17 tahun bisa berpikir seperti ini. Ini kan berarti sudah ada sesuatu yang sangat salah dalam konteks banyak hal nanti ya. Pengamanan website, pendekatan konselingnya, pendekatan sekolahnya, saya kira nanti banyak yang harus dievaluasi. Lanjut. Oke, nah ini mungkin yang terakhir tadi, Serian Sinenegan. Ini beberapa tipsnya, saya kira mungkin agak klise, tapi ini bukan klise karena Bapak Ibu sekalian yang akan bisa melaksanakan itu. Yang pertama tentu saja menanamkan cinta tanah air sejak dini, lalu mengajarkan sikap tasamuh, toleransi dengan agama, toleransi dengan suku, toleransi dengan bahasa orang lain. Kemudian membangun pemahaman positif dengan medsos dan menghindari narasi benturan agama dengan Pancasila. Saya kira demikian sebagai pemantik diskusi. Habis kan, Mas? Nah, ini nomor handphone saya, mohon izin. Ini channel YouTube kami. Boleh like dan subscribe. Subscribe monggo, tapi lama banget saya nggak upload. Nanti insya Allah setelah dari sini saya upload baru. Ini ada buku kami, mohon izin nanti BBGTK kita akan kirimkan Mas Gatot. Saya keburu-buru tadi malam jadi lupa nyangking. Nanti kami kirimkan bukunya. Demikian sebagai pengantar diskusi, mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Ridwan. Sekali lagi Bapak Ibu. Sudah mulai panas kan? Ini belum gongnya, yang terakhir nanti Pak Wirdan ya. Oke, yang kedua Pak Yudi nih, Dik Yudi silahkan materinya tentang membangun generasi tangguh dan anti radikalisme. Karena lakonnya itu katanya terakhir ya. Jadi Pak Wildan harus terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Abu, yang kami hormati teman-teman semua yang hadir di dalam sebuah majelis yang luar biasa ini. Pertama, perkenalkan nama saya Yudi Setianto. Saya bekerja di BPGTK Jawa Timur. Saya lahir, dibesarkan di Solo. Kemudian saya dalam majelis yang mulia ini akan memberikan informasi terkait pengalaman sekaligus hasil riset saya. Karena riset saya terkait juga tentang masalah semacam itu. Sebelumnya saya pernah punya pengalaman bahwa segala sesuatu yang dikaitkan dengan narasi yang masuk ke telinga kita dan masuk di hati bisa menyebabkan kita menyatakan sebuah indoktrinasi, sebuah kebenaran. Kenapa? Saya ingat, saya dulu aktif di Pemuda Muhammadiyah. Satu letting bersama Pak Menteri sekarang. Pak Menteri di tingkat Jawa Tengah, saya di tingkat Solo. Sehingga kami sering ketemu. Suatu saat ketika muncul krisis Ambon, ada undangan-undangan dari kelompok tertentu, dari ormas-ormas diundang semua. Pemuda Muhammadiyah yang mewakili saya. Bagaimana deskripsi dari sang narator benar-benar membangkitkan saya. Tanpa pandang bulu, luar biasa, literasi saya masih rendah, apalagi ilmu agama saya juga sangat rendah dan lain sebagainya. Maka di pertemuan berikutnya, di beberapa kali pertemuan, ketika sang pemimpin mengatakan, siapa yang akan ikut ke Ambon? Saya daftar yang nomor 3. Waktu itu yang dipilih 25 orang dulu. 2 minggu kemudian nanti akan dilatih dan lain sebagainya. Untungnya teman-teman saya di Pemuda Muhammadiyah langsung merapat. Yud, kamu kok semacam itu? Hanya bisa dicuci otak, dipengaruhi beberapa kali pertemuan, kok bisa semacam itu? Saya akhirnya merenung. Oh, bagaimana dahsyatnya terkait dengan narasi-narasi yang dikembangkan oleh mereka. Kedua, saya setuju dengan Mas Ridwan tadi, bahwa yang namanya radikalisme, ekstremisme, tidak terkait dengan agama apapun. Karena apa? Faktanya, kalau kita bicara Inggris dengan Irlandia,
konflik antara agama Katolik dengan Protestan. Di India juga ada semacam itu. Dan lain sebagainya. Yang tidak beragama saja. Komunisme juga ada radikalisme dan ekstremisme. Ini menunjukkan bahwa seringkali mereka mencantolkan ide-ide gagasannya menggunakan tempat-tempat tertentu semacam itu. Mohon maaf. Oh ya. Mohon maaf. Saya next saja ya. Next. Membangun generasi dan lain sebagainya. Tadi sudah. Mencegah ekstremisme, radikalisme, implementasi dari peraturan PP nomor 77, kemudian peraturan terbaru BNPT nomor 3 tahun 2024. Next. Lah, sekarang kita berkutat tentang memahami istilah kunci dulu. Perbedaan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme tidak usah saya jabarkan, karena nanti bisa dituangkan dalam sebuah contoh-contoh. Next. Nah, kita tentunya paham bahwa setiap orang ketika menjadi apa yang diceritakan oleh Pak Ridwan tadi, bukan secara tiba-tiba, mesti melalui fase-fase. Yang pertama, itu adalah fase intoleran. Intoleran itu baru dalam taraf pikiran. Kamu berbeda dengan saya berbeda dengan kamu. Dalam semua sisi, bukan hanya masalah agama, bisa dengan suku, ras, dan lain sebagainya. Saya yang terbaik, kamu bukan. Kamu bukan dari golongan saya, dan lain sebagainya. Sehingga nilai-nilai multikultur, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika musnah oleh intoleran. Itu ada di yang namanya pikiran. Berikutnya ada di sikap. Naik ke sikap. Sikapnya kemudian radikal. Orang, mohon maaf, di bulan puasa itu kan ada yang namanya musafir yang tidak harus puasa. Datang ke warung kok dipukuli. Dia sudah melakukan radikal yang merepotkan atas nama agama. Karena nanti saya melakukan riset, narasumber saya adalah teman-teman saya dulu. Yang dalam tanda kutip, kamu kok dulu bisa begini, dan lain sebagainya. Berikutnya, fase berikutnya, tadi mohon maaf, baru terorisme. Ya, next. 3 pilar strategi pencegahan. Saya nanti memfokuskan yang kedua. Bukan kesiapan nasional, itu nanti tadi Pak Ridwan, deradikalisasi bagiannya Mas Wildan, saya terkait dengan masalah kontraradikalisasi, perlindungan bagi masyarakat yang rentan terpapar, termasuk pelajar-pelajar. Mengapa pelajar ini penting? Karena riset saya di Solo, jangankan pelajar, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di salah satu jurnal saya, yaitu judulnya terkait dengan masalah transformasi preman. Preman menjadi kelompok radikal semacam itu. Narasumbernya teman-teman saya. Ada teman-teman saya yang merekrut, ada yang preman akhirnya ikut kelompok mereka. Saya tanya, Mas, sampeyan itu kan preman toh Mas? Iya Mas Yudi. Sampeyan berapa kali masuk penjara? Sudah nggak terhitung. Kasus apa? Penjambretan, dan lain sebagainya. Saat saya datang terakhir waktu saya melakukan riset itu, dia 2 kali keluar dari penjara, yang kedua, itu kasus terkait dengan intoleran dan radikalisme. Ikut kelompok tertentu. Loh kok bisa ya? Saya datangi ke rumahnya. Mas, saya melakukan riset terkait ini, kenapa sampeyan yang preman saja bisa terpapar, apalagi pelajar, ya gitu kan. Oh gini,
Mas Yudi, saya itu preman. Jangan dianggap bahwa preman itu selalu hubungannya dengan masalah gagah, sadis, dan lain sebagainya. Saya juga punya hati nurani. Apa? Saya dibully dalam bahasa mereka, bukan dalam bahasa kami. Apa? Kehadiran saya di masyarakat kurang diterima. Kemudian, Mas Yudi tahu enggak? Saya dalam bahasa, dia sudah menggunakan bahasa yang fasih. Saya didolimi, Mas Yudi. Didolimi apa? Setelah saya lihat-lihat, saya itu didolimi. Sehingga saya bisa masuk penjara. Kenapa? Karena pejabat-pejabat pada semacam itu akhirnya saya dirugikan sehingga saya mencuri dan lain sebagainya, jambret dan lain sebagainya. Berikutnya, nggak ada hubungannya dihubung-hubungkan ya. Berikutnya, ketika saya masuk penjara, saya baru diberitahu istri saya. Kenapa istri saya menangis, nggak punya uang, dan lain sebagainya, uangnya ternyata habis. Kenapa habis? Ternyata saya didolimi. Tidak saya sebutkan aparat penegak hukum. Ternyata saya dihukum ringan untuk yang terakhir ini karena istri saya bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Ketika di penjara, saya ketemu temannya Mas Wildan. Iya, karena saya tadi sudah ngobrol dengan Mas Wildan. Teman saya, yang saya maksud itu sudah pernah ke Suriah juga. Sama-sama di penjara. Diginikan, kamu didolimi oleh semacam-semacam itu. Kamu lawan. Berani. Ikut saya. Masa saya tatoan? Ikut. Wah, akhirnya otaknya dicuci dan lain sebagainya. Wah, menganggap sebuah hal yang didoktrinkan sebuah kebenaran. Keluar, tiba-tiba pada kaget semua. Pak Lek saya, Pak Lek saya, mantan tentara, katanya untuk senam. Senam di kuburan. Pak Lek saya tentara, pensiun, senam di kuburan ini. Ditangkap oleh itu. Pukuli dan lain sebagainya. Oh, ya Allah. Kebetulan saya pas pulang ke Solo. Saya tanya, Mas, sampean dulu itu kan pelaku kayak gitu. Oh enggak, sekarang enggak. Sekarang enggak bisa dan lain sebagainya. Loh, itu kan Pak Lek saya, Mas. Mas Yudi, silahkan beramar ma'ruf. Saya yang nahi munkar. Luar biasa dan lain sebagainya. Namun akhirnya teman saya tadi tersadar. Apa? Karena ada yang namanya pendekatan dari pemerintah. Dalam tanda kutip, semacam-semacam itu dicari. Mengapa bisa semacam itu? Akhirnya, terkait dengan upaya deradikalisasi tadi, kedua, mereka di bahasa Jermannya diuangke. Rumahnya diperbaiki, dicarikan pekerjaan. Jadi kalau Bapak Ibu ke Solo, mohon maaf, banyak sekali tukang parkir itu tatoan tapi pakai peci dan lain sebagainya lah. Itu diketuk hatinya dan lain sebagainya. Akhirnya, alhamdulillah, di Solo luar biasa sekali. Yang dulu seringkali identik dengan semacam itu, sekarang sudah jauh sekali. Kenapa? Karena pemerintah dalam tanda kutip, pemerintah daerah dan pemerintah pusat begitu antusias di dalam menangani semacam itu. Sehingga pengaruhnya lama-lama terkikis habis. Next, Mas. Lah, ini ada yang namanya kontraradikalisasi, perlindungan bagi yang rentan terpapar. Metode pendekatannya kontra narasi. Apabila ada narasi terkait itu dilawan, baik itu di medsos, di mana saja. Berikutnya, kontra ideologi, penguatan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Di kantor kami baru saja mengadakan diklat wawasan kebangsaan untuk memahami bahwa mengapa Indonesia itu tidak seperti
Thailand yang hanya satu suku. Mengapa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan lain sebagainya? Lah memang Indonesia kepulauan, sejarahnya berbeda dengan negara yang lain. Maka ada yang namanya Aceh. Oh, tadi, Aceh konon katanya singkatan dari Arab, Cina, Eropa, India. Karena pertemuan dari berbagai macam suku dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan, nah ini, kurikulum berpikir kritis dan literasi digital di sekolah. Saya bisa mencontohkan ketika saya tadi mendaftar untuk berangkat. Kenapa? Karena saya tidak punya literasi yang mumpuni, tiba-tiba diberi narasi dan lain sebagainya. Suatu saat ketika teman saya ingat namanya Roni, Yud, kamu nggak jadi berangkat? Enggak, kamu saja. Kenapa? Kamu yang ganteng-ganteng nanti saja, kamu saja yang... Dia ketawa, kurang ajar kamu dengan saya ganteng mana? Berikutnya, next. Nah, refleksi kasus alarm bahaya terkait dengan masalah pelajar. Seorang pelajar seringkali terpapar konten radikal melalui komunitas online. Ini saya melakukan riset ketika menemui pelaku bom Bali 1 di Solo. Sekarang jualan soto. Bapak Ibu bisa melihat penjual soto mantan bom Bali 1. Saya tanya, Mas, dulu kenapa kamu terlibat dalam bom Bali 1? Saya sejak SMP itu oleh senior saya sudah diberi informasi tentang Bosnia, Pak. Habis itu di SMA juga. Orang Jogja padahal. Terus saya diterima kuliah di UNS. Wah, sarangnya Mas. Dan lain sebagainya. Berikutnya terkait yang namanya rasa ingin tahu yang tidak terarah berujung pada aksi destruktif. Seperti pembuatan bahan peledak dan lain sebagainya. Terus berikutnya menunjukkan bahwa radikalisme tidak mengenal usia dan status. Sekali lagi tidak mengenal usia dan status. Apa maksudnya? Status tadi loh, yang preman saja bisa terpapar. Dokter Azhari yang dokter saja bisa terpapar. Semuanya. Kenapa? Karena ada narasi-narasi yang meyakinkan dan lain sebagainya. Apalagi menggunakan ayat-ayat. Bukan hanya ayat di dalam agama tertentu, agama yang lain. Meyakinkan ini dan lain sebagainya. Inilah yang dalam tanda kutip bahwa ini bisa majlub terinternalisasi di dalam hati seseorang. Bahkan orang komunis yang anti Tuhan saja bisa terinternalisasi, paham terkait dengan masalah kekerasan, dikarenakan ideologi tadi majlub. Oh iya, majlub dan lain sebagainya. Saya menemui korban G30 SPKI tahun 65, seorang tokoh Muhammadiyah. Kenapa? Dulu jenengan melarikan diri. Iya, saya dikejar-kejar oleh orang komunis. 3 teman saya mati gara-gara saya Muhammadiyah. Kemudian pelakunya kan dalam tanda kutip dihukum semua. Tahun 65, ada yang ya nggak tahu lah 65 kayak gitu. Salah satunya saya datangi karena masih hidup. Ya saya taunya pokoknya waktu itu Islam itu mengganggu lekra kami. Waktu itu kan lembaga budayaan, kesenian dan lain sebagainya, sehingga mereka berhak kita habisi dan lain sebagainya. Berikutnya, klik. Mas? Bagaimana pelajar terpapar radikalisme? Yang pertama adalah kuriositas, rasa penasaran. Penasaran, ini apa toh? Berawal dari rasa penasaran pada konten-konten tertentu. Kemudian terinfiltrasi, kemudian ada indoktrinasi, dan aksi nyata. Di dalam guru penggerak kan ada ya, aksi nyata tapi beda dengan ini. Klik. Kemudian, psikologi sosial. Jangan sampai masa remaja itu ada yang terisolasi secara sosial. Kemudian ada validasi online, kemudian ada emosi yang labil. Berikutnya. Bahaya di balik layar, yaitu adanya game online, algoritma mensos, dan grup eksklusif. Berikutnya Pak, karena sudah mendekati 30 menit. Monggo Mas.
benteng pertahanan literasi digital yaitu sharing sebelum sharing. Sharing sebelum sharing. Jangan seperti orang-orang di Konoha sana, begitu ada klik langsung pastikan temannya di grup lain dan lain sebagainya. Anu sertifikasi tahir, ternyata enggak. Sudah terlanjur enggak dibaca, enggak langsung klik, klik. Wah, benjut. Kemudian diversifikasi konten. Jangan kontennya itu saja. Khusus bapak-bapak, apabila ibu-ibu itu sukanya hanya konten Shopee, dimarahi karena boros. Yang lain-lain juga lah. Kemudian berikutnya terkait unfollow, berani memblokir akun atau grup yang menyebarkan ujaran kebencian. Berikutnya, peran sekolah, rumah kedua, bimbingan dan konseling BK. Yaitu sekolah harus menjadi ruang aman untuk bercerita tanpa dihakimi. Nah ini, tanpa dihakimi. Kenapa? Mohon maaf sekali lagi, ini bukan di Indonesia, tapi di negara Konoha. Banyak di antara pembulian di sekolah, di Republik Konoha, terjadi malah dikarenakan dari orang-orang tua, gurunya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh, nanti Mas Wildan akan cerita. Mas Wildan itu korban pembulian orang tuanya, Mas ya. Nanti beliau akan cerita. Ketika dibanding-banding ke, lah makanya jangan banding-banding ke. Kemudian adanya sekolah damai, menciptakan budaya toleransi dan inklusivitas, bukan sekedar slogan. Selama ini banyak yang hanya slogan-slogan di Republik Konoha, bukan di Indonesia. Sekali lagi. Kemudian ekstrakurikuler positif, lah ini main bola dan lain sebagainya. Udah pokoknya tertarik dengan itu, maka hal-hal yang tadi terkait dengan masalah game dan lain sebagainya tadi akan tereduksi dengan sendirinya. Berikutnya, aksi pelajar agen perdamaian. Lah, yang pertama see something untuk pelajar ya. Perhatikan jika ada teman yang tiba-tiba berubah drastis, menarik diri atau bicara soal kekerasan. Tiba-tiba kok kayak gitu dan lain sebagainya. Tolong dalam tanda kutip dari pihak sekolah, guru dan lain sebagainya mempunyai semacam mata-mata gitu, mata-mata kebaikan. Apabila ada yang berubah semacam ini bukan masalah pengkhianatan terhadap temannya ya. Kok sekarang menarik diri dan lain sebagainya, kok pelajar SMA itu menarik diri, murung dan lain sebagainya, ternyata kena pinjol, beda itu. Kemudian say something, jangan takut melapor kepada guru PK atau wali kelas terkait maksudnya pelajarnya ini. Pak, teman saya kok sekarang sudah gini-gini dan lain sebagainya. Bukan berarti ini berkhianat kepada temannya, namun ini bagian dari cara agar teman kita tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Kemudian do something, ajak teman yang menyendiri untuk bergaul kembali. Kita tidak bisa lepas bahwa yang namanya teman itu ada yang namanya kecocokan. Ada geng futsal, ada geng sepak bola, geng voli dan lain sebagainya. Enggak masalah. Namun jangan sampai di antara mereka saling bermusuhan, saling membuli dan lain sebagainya. Di antara itu biasanya ada irisan. Orang-orang yang senang ke sini juga senang gini dan lain sebagainya. Itulah yang bisa dijadikan kerjasama agen mata-mata kita untuk memberi informasi. Di sana ada apa, di geng sana apa-apa, di sana ada apa. Bukan berarti berkhianat terhadap informasi. Bukan. Karena ini demi kebaikan. Berikutnya, kembali ke akar yaitu Pancasila, ideologi pemersatu, moderasi beragama, menjalankan agama dengan santun, menghormati perbedaan keyakinan orang lain, tadi disampaikan oleh Mas Ridwan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, nah, kita sudah pahamlah bahwa kita diciptakan dalam sebuah perbedaan dan perbedaan itu bukan hal yang membeda-bedakan. Namun perbedaan itu adalah sebagai sebuah identitas bahwa kita memang mempunyai ciri khas tersendiri dibanding negara lain. Mengapa? Kita dari Sabang sampai Merauke, ada yang ini dan lain sebagainya. Banyak orang kagum, orang luar kagum. Indonesia yang terdiri dari berapa ribu pulau, suku bahasa yang bermacam-macam dan lain sebagainya. Ternyata dalam tanda kutip,
Tidak seperti Yugoslavia, tidak seperti Uni Soviet, tidak seperti. Mengapa? Ya karena kita mempunyai karakter pemersatu. Kemudian nasionalisme. Berikutnya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.